Ya, dari perbedaan data membuat sejumlah pihak mendesak agar sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap ini diaudit. Hal tersebut pemirsa perlu dilakukan untuk menghindari spekulasi di publik. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan KPU untuk membantu penghitungan suara menuai sorotan. Salah satunya terkait adanya perbedaan hasil Pilpres yang masuk ke Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun menjelaskan mengenai anomali dalam sistem Sirekap tersebut. Sistem itu bisa membaca apakah anomali atau tidak, itu diantaranya seperti ini contohnya. Misalkan di TPS itu maksimal pemilih 300. Kok tiba-tiba perolehan suaranya bisa lebih dari 1000, itu berarti kan anomali. Maka kemudian itu ditandai oleh sistem dan kemudian dilakukan koreksi berdasarkan unggahan foto formulir C hasil yang berbasis TPS. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai anomali yang terjadi di Sirekap harus diaudit oleh lembaga independen. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi spekulasi di masyarakat. Saya sangat setuju. Di luar soal perkara ke MK, saya sudah serahkan ke tim khusus. Di luar soal perkara ke MK, kejujuran pemilunya itu menyangkut semua, menyangkut masa depan bangsa, menyangkut demokrasi. Itu audit digital forensik supaya dilakukan. Dan itu bisa. Dan beberapa hari lalu si Kholik dari KPU udah mengatakan siap diaudit. Nah, ayo dong. Lembaga independen tapi bukan lembaga yang berwenang. Kalau lembaga yang berwenang nanti yang punya pemerintah lagi yang sudah dicurigai kan. Selain dari Mahfud MD, desakan audit Sirekap datang dari sejumlah ahli digital forensik. Mereka menilai hasil audit ini akan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai masalah yang terjadi di Sirekap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kembali bertugas sebagai jurnalis, Aiman Wicaksono mengundang sejumlah politisi dan ahli untuk berdiskusi terkait dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Pilpres 2024. Ya, dalam dialog program Rakyat Bersuara ini, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Mahfud, Adian Matnapitupulu, menyebut ada kejanggalan yang di dalamnya saat penghitungan suara di sejumlah TPS di Bogor. Kemarin sekian, ini Adian nih, bukan Pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan Pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun. Hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor. Dengan 9 orang caleg DPR RI, berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru Adian. Gimana lo begini? Sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya, kan seperti itu. Makanya solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Begini, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya terus ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya, kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap, Mas ya.
kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui, sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah diakui, KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya, mau tidak mau rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, hati-hati ini sama loh. Begini Bang, ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara, ini dia narasi hanya akan percaya pada langkah dirinya sendiri. Bahwa hati-hati dengan gerakan rakyat, hati-hati dengan ini semua. Yang mengatakan itu. Ini kan kenapa narasi tidak yang kita paksa memang negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja, mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya catatan? Boleh catatan dari saya? Lebih baik paksa negara minta maaf. Ya, sementara itu pengamat politik Rocky Gerung menyatakan Sirekap jadi alat bantu untuk kecurangan. Rocky juga menyatakan ada pihak yang berniat jahat terhadap demokrasi. Fungsinya apa itu? Disediakan oleh negara untuk melayani kepentingan publik mengetahui informasi lebih awal. Kan itu dasarnya kan. Yang disebut alat bantu untuk memungkinkan publik memakai alat itu supaya kuriositasnya dipenuhi. Jadi itu alat bantu untuk membantu publik. Poinnya di situ. Ternyata itu adalah alat untuk membantu kecurangan. Terjebak di situ, ditutup alat itu. Konyolnya di situ caranya. Nah, saya mau terangkan tadi dari awal. Tadi saya katakan rakyat bersuara itu bahasa latinnya vox populi. Biasanya vox populi vox dei itu. Suara rakyat, suara Tuhan. Kita balik sekarang itu. Vox populi, suara rakyat. Clare Deo. Suara rakyat itu ada tangisan Tuhan hari ini. Karena kita mau mengawasi sesuatu yang dari awal, yang saya sebut tadi, TPS pertama itu di Mahkamah Konstitusi sudah ditusuk sama Jokowi. Itu poinnya tuh. Jadi berarti ada perencanaan kejahatan sampai di sini. Saya tuduh itu tuh. Susah untuk membuktikan memang, tetapi otak kita mengatakan begitu tuh. Sekarang coba kita bikin renungan kecil ya. Bung Karno tidak menginginkan partai politik karena dia pakai prinsip ini bangsa satu aja nih, persatuan aja. Bung Hatta karena belajar tentang demokrasi mengucapkan hal yang berbeda. Keluar maklumat nomor X tentang boleh bikin partai politik supaya kita bergembira, supaya ada pikiran publik tiba di dalam kotak-kotak suara. Itu kerjaan Bung Hatta yang mengerti bahwa kedaulatan rakyat harus difasilitasi oleh kebebasan membuat partai politik. Jadi dari awal negeri ini dituntun oleh kebebasan untuk berbicara, berpikiran, beroposisi. Karena itu ada partai politik. Pak Harto kesel, macam-macam partai politik nih, cawe-cawe melulu. Lalu disederhanakan oleh Pak Harto sehingga tinggal 3 partai kan. Disederhanakan. 2 partai. Ya 2 partai, 1 Golkar. Kekuatan pun disederhanakan jadi 3 itu. Oke, masih mending. Karena Pak Harto bagian dari mau berpikir military efisiensi itu. Efisien aja tuh. Jadi. Sekarang di era demokrasi, Muldoko mau mengambil Demokrat, mau rampok Demokrat. Masuk akal nggak masuk akal? Pasti masuk akal karena Muldoko nggak punya partai. Soeharto masuk akal untuk efisiensi, Muhammad Hatta masuk akal untuk kebebasan, Muldoko masuk akal karena dia tidak punya partai. Sekarang Jokowi punya partai, dia rusak sendiri partainya. Coba bayangkan, kedunguan apa ada di kepala Pak Jokowi? Dia merusak sendiri PDIP, hancur PDIP. Partai yang mestinya hidup, bahkan dihidupkan oleh kadernya tuh, dipangkas oleh Jokowi itu. Padahal ini partai yang harusnya ada seterusnya, karena dia membawa sejarah zaman dari awal kemerdekaan kita. Soekarnoisme itu harusnya hidup terus. Jadi Jokowi bukan sekedar membatalkan PDIP dengan cawe-cawenya, bukan sekedar merampok PDIP, dia membatalkan ide yang dibuat oleh Soekarno bahwa harus ada wong cilik sebagai parameter dari demokrasi. Kan itu intinya kan. Lain kalau Bung Karno itu, kalau Jokowi
bukan anggota partai, dia mau rusak PDIP. Ini dia adalah anak dari partai itu, dia rusak sendiri itu. Coba Anda bayangkan tuh. Di mana ada peristiwa seperti itu? Ada. Di Singosari, zaman Ken Arok tuh. Baik. Jadi kelihatannya Jokowi berniat jahat terhadap demokrasi. Terima kasih.